Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finka Nanggia Putri, mahasiswa MSDMA angkatan 2023 Politeknik SDN Jakarta dengan NPM 2321163. Sini saya ingin menjelaskan tentang analisis saya mengenai pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa MSDMA Politeknik SDN Jakarta angkatan 2023. Saya ambil ini dari skripsi Irmawati Manalu tentang pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas HKBP Nomensen Medan tahun 2023. Di sini saya membuat pertanyaan sebanyak 22 pertanyaan dengan variabel X ada 9 pertanyaan dan variabel Y 13 pertanyaan. Lalu saya pindahkan hasil ini ke spreadsheet. Lalu saya ubah dan saya jumlahkan setiap pertanyaannya. Di variabel X saya memiliki 9 pertanyaan dengan 4 indikator, dan variabel Y saya memiliki 13 pertanyaan dengan 8 indikator. Di sini dipisah ya variabel X dan variabel Y-nya. Dimulai dari variabel Y. Di sini kita jumlahkan setiap pertanyaan dengan kita totalkan dengan sum. Habis itu kita drag aja. Nah, nanti udah ke total semua ya. Setelah kita totalkan semua, kita rentangkan dari angka yang terkecil ke angka terbesar, tinggal kita drag aja. Habis itu kita klik kanan. Nah, di sini ada mengurutkan rentang. Nanti kita tinggal pencet dari A ke Z aja. Nanti udah otomatis keubah di sini di tabel baru. Oke, selanjutnya kita mencari N. N ini apa? Ini sampel. Sampel ini kita dapat dari mana? Jadi kan di sini saya menggunakan populasinya ini seluruh mahasiswa prodi manajemen SDMA MSDMA Politeknik SDN Jakarta angkatan 2023 yang berjumlah 60 orang. Habis itu kita hitung menggunakan rumus Lovin, yaitu hasilnya 37,5, namun saya bulatkan menjadi 38. Nah, udah nih, habis itu kita cari median. Median ini dapat dari mana? Kita tinggal cari rumus yang menggunakan sama dengan median. Habis itu kita drag nih totalnya, jumlah totalnya dari atas sampai bawah. Nah, kita drag dari atas sampai bawah. Terus kita sama dengan. Nah, mean juga gitu sama dengan, cuma kalau mean itu average. Terus kita drag dari atas sampai bawah. Tinggal sama dengan aja. Maaf, kepencet. Jadi average kita drag dari atas sampai bawah nilai totalnya. Jadi kita tinggal sama dengan aja. Nah, untuk satu dapat dari mana? Jadi satu ini rumusnya kita ketik aja kuartil. Habis itu kita drag nilai totalnya dari atas sampai bawah. Di titik komain, karena ini kuartil 1, kita pakai habis titik komanya kita pakai 1. Nah, kalau misalkan kuartil 2 sama juga rumusnya, cuman yang beda ini karena ini kuartil 1 di belakang titik komanya 1, kalau kuartil 2 ini di belakang titik komanya 2, kuartil 3 juga sama, 3 kayak gitu aja. Gampang kan? Nah, terus ini sama ya, tinggal di belakangnya titik koma 2 untuk kuartil 2, titik koma 3 untuk kuartil 3. Nah, untuk jangkauan dapat dari mana? Jangkauan ini dapat dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kan kita udah rentangkan ya. Kita udah rentangkan dari yang terkecil dengan terbesar. Nah, jadi kita bisa menentukan dong nilai terkecilnya ada berapa. Di sini ada 20 dan nilai terbesarnya ada 49. Jadi jangkauan tinggal sama dengan kita klik nilai maksimum dikurang nilai minimum. Tinggal sama dengan. Nah, udah 29. Nah, IQ3 ini dapat dari mana? Jadi kita tinggal sama dengan Q3. Kita klik ketiganya, hasil ketiganya dikurang Q1. Udah dapat. Nah, ini kenapa diumumin? Karena untuk selanjutnya ini dikali menggunakan IQR, jadi biar kita gampang lihatnya. Nah, ini kita untuk LIF Q1 dikurang 1,5 dikali IQR, ini kita tinggal sama dengan habis itu buka kurung Q1 kali Q1 dikurang 1,5 terus kurung dikali ingat ya, kali di sini pakai bintang, dikali IQR, kita tinggal klik aja IQR. Sudah deh. Nah, terus untuk UIF-nya juga sama aja, buka kurung, terus habis itu kita klik ditambah 1,5, habis itu ditutup kurungnya dikali IQR. Maaf, sama dengan 3 ditambah 1,5 tutup kurung dikali IQR. Dan ini juga sama aja, LIF-nya sama dengan buka kurung, mana nih Q1 dikurang buka kurung dikali dengan IQR. Jadi, nah ini UOF juga sama dengan buka kurung Q3, klik aja Q3-nya ditambah 3 tutup kurung dikali IQR. Udah jadi. Nah,
untuk banyak kelas ini dapat dari mana sih? Banyak kelas ini udah ada rumus tetapnya, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n. N ini apa? Ini sampel ya yang ini. Jadi kita tinggal sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log. Nah, kita tinggal pencet log n, kita tinggal klik n. Banyak kelas ini dapat dari 1 ditambah 3,3 dikali log n. Udah deh, 6. Oke, selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas ini dapat dari mana sih? Jadi panjang kelas ini rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas yang udah kita hitung tadi. Jadi kita tinggal sama dengan kita klik jangkauan dibagi, baginya pakai garis merah ya, bagi banyak kelas. Maaf, banyak kelas yang udah kita hitung. Sama dengan hasil 5. Nah, terus simpang rata-rata. Simpang rata-rata ini rumusnya jadi AVDF. Habis itu kita drag nih nilai totalnya. Udah deh, dapat hasilnya. Nah, untuk simpang data baku, kalau misalkan simpang rata-rata kan pakai rumusnya AVDF. Nah, untuk simpang data baku ini STDF rumusnya. Jadi kita ketik aja nih STDF. Habis itu kita drag nih nilai totalnya. Itu tinggal sama dengan aja. Nah, ini kan desimalnya banyak ya. Maaf, desimalnya banyak nih. Kita tinggal kecilin aja nih desimalnya. Dua angka di belakang, 2 nol di belakang angka. Nah, untuk koevalensi variasi, ini rumusnya apa? Jadi rumusnya ini simpang data baku dibagi sama men. Jadi kita tinggal, habis itu dikali 100. Jadi kita tinggal nulis sama dengan buka kurung simpang data baku dibagi men. Habis itu tutup kurung dikali 100. Nah, ini kan juga desimalnya banyak ya. Ini desimalnya banyak dan kita kecilin aja. Kayak gitu, teman-teman. Nah, habis itu variansi ini dapat dari mana? Jadi variansi ini kita tinggal ketik var variansi, habis itu kita drag nilai totalnya. Nilai totalnya kita drag, habis itu enter. Nah, ini juga banyak kan, kita kecilin aja desimalnya. Nah, untuk nilai minimum kan tadi udah. Oke, lanjut ke tabel data berkelompok. Nah, di sini kita cari interval pertama dulu. Interval pertama itu dapat dari mana? Interval pertama ini nilai minimumnya, jadi kan ada 20. Nah, untuk mencari interval kedua gimana rumusnya? Itu sama dengan interval pertama. Interval satu ini yang 20 ditambah panjang kelas yang udah kita bulatkan. Habis itu kita dikurangin 1. Nah, untuk mencari interval 1 kolom kedua tinggal 24 kita tambah 1. Nah, nanti kita ini untuk interval kedua yang kolom kedua kita drag aja. Kita drag, habis itu nanti dia otomatis begitu juga interval 1. Nah, habis itu kita cari nih nilai totalnya. Nilai total kan berarti dari 20 ke 24, 25 ke 29, 30 ke 34 dan seterusnya. Ini kalau misalkan pakai rumus, kalau mau manual juga bisa. Jadi kan ini nilai total ini dapat dari panjang kelas. Nah, kan nilai minimumnya ini kan 20. Nanti kita hitung aja dari 20, 21, 22, 23, 24. Yang panjang kelasnya kan 5, jadi dari 20 kita hitung nih sampai 5, jadi 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi sampai 24, begitupun 25, 26, 27, 28, 29, nah begitu seterusnya. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi ini dapat dari mana? Untuk rumusnya, frekuensi ini ada kayak sama dengan kalian tulis saja frekuensi. Habis itu kalian drag nilai totalnya. Habis ini titik koma, pencet aja interval 2. Ya, ada nanti 12. Nah, selanjutnya juga kayak gitu. Ingat ya, frekuensi. Frekuensi ini harus dijumlahin dan jumlahnya tuh harus sama nilai sampel kita. Jadi untuk jumlahnya gimana? Kita tinggal ketik sum, habis itu kita drag. Kita ketik sama dengan sum, habis itu kita drag dari atas ke bawah, tinggal disama dengan. Nah, ini jumlahnya harus sama ya, sama nilai sampel kita, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, untuk frekuensi kumulatif ini gimana? Ini tinggal ditambah aja. Jadi frekuensi kumulatif ini kan 12. Nah, ini tinggal dijumlah 12 ditambah 19 berapa hasilnya? 31 ditambah 4 hasilnya 35 tambah 0 dan seterusnya. Nah, untuk nilai tengah ini rumusnya ini interval 1 ditambah interval 2 dibagi 2. Jadi kita tinggal sama dengan kita klik, kita buka kurung dulu, kita klik interval 1 ditambah interval 2 tutup kurung dibagi 2. Sama dengan interval 1
interval 1 ditambah interval 2 bagi 2. Nah, ini hasilnya 22 ya. Dan begitu aja seterusnya. Nah, untuk FI, XI, ini gimana rumusnya? Gampang banget. Tinggal ini FI kan ini frekuensi. X ini nilai tengah, jadi tinggal sama dengan kita pencet nih FI-nya dikali, jangan lupa bintang ya kalinya, dikali nilai tengah. Per kolom gitu aja. Ya. Nah, oke lanjut. Kita cari XI dikurang X bar. XI dikurang X bar ini dapat dari mana? Dapat dari nilai tengah dikurang mean. Nah, karena nilai tengah dikurang mean ini udah pasti ada yang min, dan untuk mencegah itu kita tuh di rumusnya kita taruh sama dengan absolut untuk mencegah nilainya min absolut. Kita klik XI dikurang mean. Udah jadi 4. Nah, itu begitu seterusnya ke bawah juga kayak gitu bisa 1. Nah, untuk XI dikurang X bar pangkat 2, ini kan tinggal kalian pangkatin aja. Hasil ini kita pangkatin. Jadi sama dengan kita pangkatin aja nih 4 pangkat 2 pangkat 2. Udah jadi hasilnya 16. Nah, untuk mencari FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2, ini juga sama, tinggal ke sampingnya aja. Tinggal dikali frekuensi aja sampingnya. Jadi sama dengan frekuensi dikali sama ini sampingnya 16 ini. Ada hasilnya 192. Nah, lanjut ke tabel indeks responden. Nah, tabel indeks responden ini untuk menghitung setiap pertanyaan kita yang jawab sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju itu ada berapa orang. Jadi kan untuk tabel X ini ada 9 pertanyaan. Kita tulis dulu 1 sampai 9 pertanyaannya. Habis ini setiap pertanyaan ini memiliki 4 poin. Jadi sangat tidak setuju ini poin pertama, tidak setuju ini poin kedua, setuju poin ketiga, sangat setuju poin keempat. Nah, jadi kita tulis nih di bawah sangat tidak setuju poin 1, tidak setuju poin 2, setuju poin 3, sangat setuju poin 4. Nah, habis itu kita untuk menghitungnya gimana sih? Hitungnya ini gampang banget, tinggal countif. Habis itu kan untuk pertanyaan pertama ya, ingat untuk pertanyaan pertama jangan sampai teledor di sini karena ini emang lumayan harus teliti. Pertanyaan pertama kita drag, habis itu kita titik koma. Nah, ini kan sangat tidak setuju nilai 1, kita pencet satunya. Nah, itu berarti untuk sangat tidak setuju di pertanyaan pertama ini yang isi itu 0, nggak ada, yang isi nggak ada 0. Nah, yang untuk kedua juga yang sangat tidak setuju juga sama, kita tinggal countif. Ingat ini masih di pertanyaan pertama ya, jangan sampai tukar. Pertanyaan pertama, masih pertanyaan pertama. Pokoknya setiap pertanyaan itu kita harus menghitungnya itu 4 kali karena poinnya ada 4. 2. Nah, ini juga sangat setuju, tinggal countif. Sama dengan countif, kita drag lagi ke tadi komanya 3. Countif, kita drag pertanyaan tadi. Habis itu titik koma. Nah, untuk yang sangat setuju juga sama, countif. Kita drag lagi pertanyaan pertama, ini masih pertanyaan pertama ya guys, ingat 4 kali, jangan sampai teledor, karena nanti hasilnya bakal beda. Pertanyaan pertama kita klik 4. Nah, pertanyaan kedua, ketiga, sampai 9 pun sama 4 kali ya setiap pertanyaan. Masing-masing sekali, ketik 1, 2, 3, 4. Nah, untuk membuat presentasinya gimana sih caranya? Nah, ini karena saya menggunakan spreadsheet ya, yang beda dari Excel. Kalau Excel bisa langsung dipersenin, namun kalau spreadsheet ini berbeda. Jadi ini tinggal, nih, ini kan ada 0. Ya, jadi 0 dibagi 38. 0 dibagi 38. 0 38. Ya, ini 0. Nah, kalau misalkan udah kita hitung nih, kita tinggal giniin aja, kita tinggal persenin. Ini deh yang kelihatan angkanya. Ini kan ada 4 ya, tidak setuju. Persentase tidak setuju kan ada 4 ya di sini. Nah, kita tinggal nih sama dengan 4, klik 4 per 38. 38 ini dapat dari mana? 38 ini kan dapat dari sampelnya, banyaknya orang yang isi kuesioner ini. 38 kita tinggal, nah sama dengan, nah ini karena ini udah langsung persen, nah biasanya ini tuh nggak langsung persen guys, jadi misalnya nih 4 per 38, itu hasilnya desimal dulu seperti ini. Nanti kalau hasil seperti ini jangan khawatir, kita tinggal pencet persenkan aja, udah langsung jadi persen. Selanjutnya untuk median data berkelompok. Nah, median data berkelompok ini dapat dari mana? Pertama kita harus tentuin dulu nih banyak data n-nya berapa. Banyak data n-nya di sini ada 38 ini sampelnya ya, 38. Kita tulis 38. Habis ini LI, batas kelas bawah median. Nah, ini tuh apa? Jadi ini tuh banyak kelas. Kalau misalkan banyak kelas saya ini genap. Kalau banyak kelasnya ganjil ini tinggal ambil dari tengah-tengahnya. Jadi kalau batas kelas saya genap ini, cara ngitungnya gimana? Jadi
sampel dibagi 2 kan 19, habis itu kita hitung nih dari rentangnya sampai 19 itu ada berapa. Nah, kebetulan saya itu 26. Nah, 26 ini kan ada di dalam kelas 25, rentang kelas 25 sampai 29 ya. Nah, terus di sini nilai batas kelasnya itu yang nilai terkecilnya itu udah 25. Jadi kita tinggal masukin 25 jadi sama dengan 25 kurang 0,5. Jadi 24,5. Nah, frekuensi mediannya ini apa? Jadi dari kelas yang udah kita tentukan, kelas tengah yang kita tentukan. Nah, ini frekuensinya ini apa? 19 ya. Pokoknya kita garisin aja biar kita nggak kagok ngeliatnya. Kita bedain, kita tebalin. Terus frekuensi kumulatifnya kelas median ini ada 31 sama ya. Terus panjang kelasnya udah kita hitung 5. Nah, kita tinggal masukin aja nih rumusnya ini ada S39 yaitu LI batas kelas bawah ditambah buka kurung 2 kali banyak data dibagi 2 tutup kurung dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median tutup kurung dikali panjang kelas. Kita tinggal enter aja. Nah, untuk mencari rumus median data berkelompok, kita pakai data-data yang ada di sini yang sama. Untuk menentukan rumusnya apa? Jadi S39 batas kelas bawah median ditambah buka kurung 2 kali 19 ini dapat dari mana? 19 ini dapat dari ini sampel dibagi 2. 19 dikurang frekuensi kumulatif tutup kurung dibagi frekuensi median dikali sama panjang kelas. Mencari modus data berkelompok. Nah, sama seperti median data berkelompok kita menentukan dulu L1-nya batas kelas dari bawah modus itu kan sama ya 24 sama. Nah, segitiga 1 ini dapat dari mana? Segitiga 1 ini dapat dari ini Y5 dikurang Y4. Ini 19 dikurang tabel sebelumnya itu 12 dikurang 12 kan 7. Nah, habis itu segitiga 2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kan kalau yang tadi dengan sebelumnya berarti sekarang sesudahnya 19 dikurangin 4 sama dengan 15. Nah, biasanya kuranginnya ada yang min. Jadi biar nggak min, itu kita pakein absolut sebelum kuranginnya. Nah, C ini kan lebar panjang kelasnya nih 5. Jadi langsung aja masukin nih. Kita masukin LI ditambah buka kurung 2 kali, terus di LI ditambah buka kurung 2 kali, ditambah segitiga 1 dibagi buka kurung lagi, segitiga 1 ditambah segitiga 2 tutup kurung 3 kali dikali sama modusnya. Panjang lebar interval modusnya. Habis itu tinggal sama dengan habis itu mencari standar simpang baku. Nah, kita ini tuh dapat dari mana? Standar deviasi. Belum kita cari dulu S-nya simpang baku. S ini simpang baku, X ini data tengah, X rata, N ini baik data. Jadi ini kita tinggal dikali yang ini. Total dari FI dikali yang sebelumnya ini kita bagi sama populasi. Jadi tinggal dibagi aja hasil dari ini nih FI dikali yang sebelumnya dibagi populasi. Dibagi sampel. Nah, sama dengan terus kita hitung aja nih simpang kan tadi nyari simpang bakunya. Nah, sekarang kita cari sama dengannya. Kita tulis aja SQRT. Nah, terus kita nih SQRT hasilnya kan kodenya kita klik aja yang tadi di jumlah. Nah, ini kan hasilnya desimal banyak. Habis itu kita desimalin kecil. Nah, di sini simpang rata-rata ini dapat dari mana? Simpang rata-rata ini dapat dari ini nih total dari XI dikurang X bar nih itu kita totalin totalnya habis itu dibagi sama sampel. Jadi kan sama dengan ini XI dikurang X bar nih jumlahnya dibagi sampel. Udah deh jadi desimalnya banyak ya, kita tinggal kecilin lagi. Terus yang data berkelompok ini tuh jumlah FI dikali XI dibagi populasi. Nih, sama dengan jumlah XI dikali FI. Nah, ini kan XI dikali FI kita jumlahin. Nah, ini kita jumlahin, kita klik aja dibagi populasi. Bukan populasi, sampel. Nah, kita kecilkan saja. Nah, untuk koefisiensi variasi data berkelompok, itu kita cari juga dulu standar deviasinya. Standar deviasinya kita cari, itu tuh dari W40. Dari sini nih, dari yang udah kita hitung.
standar deviasinya. Kita hitung, kita masukin 7,19. Nah, X ini sama dengan rata-rata hitung. Rata-rata hitungnya ini ada mean. Jadi X ini sama dengan mean. Habis itu kita tinggal masukin aja rumusnya. Standar deviasi kan sama dengan standar deviasi dibagi sama dengan standar deviasi dibagi X rata-rata hitung. Jadi kita pakai dalam kurung dulu. Standar deviasi dibagi rata-rata hitung. Habis itu kita kali sama 100. Udah sama hasilnya seperti ini. Nah, untuk varian kelompoknya ini hasil dari sama ini total dari FI dikali XI kurang X bar pangkat 2 dibagi sama ini frekuensi kumulatif yang terakhirnya. Kayak gitu. Nih, jadi sama dengan FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sama frekuensi kumulatif yang paling bawah. Dah, jadi sudah mengceling. Dah, begitu hasilnya.